So friends, saya teman-teman jiwaku, selamat datang di channelku. Jika kalian baru pertama kali, kali ini aku akan membacakan pesan dari malaikat pelindungmu untuk kamu yang menemukan video ini. Aku akan ambil dulu dari Angels of Abundance. Kita akan langsung Spirit Guide, Guardian Angels, please tell me what's going on dengan kehidupan para viewers. Kita akan ambil 3 kartu. Oh, langsung 3 kartu. Cooperation instead of competition, release jealousy, have courage to ask for and accept help. Oke. Kalau di sini aku lihat ada berapa kalian yang sedang mungkin dalam kompetisi, dalam lomba, atau kalau kalian udah kerja mungkin kenaikan jabatan atau ya pokoknya naik level seperti itu. Di sini spirit guide, malaikat pelindung, siapapun yang kalian sebut, kalian percayanya sama siapa. Di sini malaikat pelindung kalian menyampaikan bahwa akan ada orang yang datang gitu ya. Mungkin ya kolega atau teman kantor yang menawarkan bantuan seperti itu. Aku lihat di sini sebelumnya dari beberapa kalian merasa dia saingan kalian, dia rival kalian, sehingga waktu dia mau datang bantuin kamu langsung kayak enggak, aku nggak butuh bantuan kamu tuh rival aku, ngapain kamu bantuin aku, seperti itu. Ini berapa orang, dan di sini malaikat pelindung kalian menyampaikan bahwa lepaskan rasa jealous kalian yang dulu pernah ada, karena orang ini datang gini, dia memang mau bantu kamu, dia tulus bantuin kamu. Jadi malaikat pelindung kamu menyampaikan bahwa sebelum kamu menolak bantuan orang lain, diam dulu deh gitu. Maksudnya kayak jangan overthinking, tapi sejenak, ini orang beneran mau bantuin aku, seperti itu. Dan kita pasti tahu kok teman-teman, intuisi kita tuh pasti bilang kok ini orang datang berniat baik atau berniat jahat. Itu pasti intuisi kita bakal tahu. Jadi jangan langsung nggak makasih, atau aku nggak tahu cara kalian nolaknya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau terima bantuan dari teman ini gitu ya, yang dulu kamu anggap rival kamu, project kamu atau apa yang kamu kerjakan saat ini akan terasa lebih mudah gitu. Jadi berusaha untuk bekerja sama, kalau di sini dibilangnya. Oke, kita akan ambil dari Crystal Angels. Aku akan ambil berapa oracle, kemudian kita akan lihat dari kartu tarot. Spirit Guide, Guardian Angels, please tell me what's going on. Oke, aku di sini ngerasain bahwa kalian memang untuk memutuskan sesuatu butuh waktu cukup lama ya untuk berpikir seperti itu. That's good, but kadang ada hal yang jangan terlalu berpikir berlebihan gitu. Unconventionally, your unique qualities are an important part of your life purpose. It's okay, feel and be different from others. Okay. Kemudian on your divine power.
replace codependent people pleasing with assertiveness and empowerment. Wah, hampir sama kartu yang keluar. Di sini dibilang adalah mungkin ada beberapa kalian merasa insecure gitu dengan apa ya, dengan keunikan kalian gitu. Mungkin orang lain ada yang bilang, ih kamu aneh gitu, atau kamu sendiri bahkan merasa diri kamu aneh karena kamu merasa berbeda dengan orang lain gitu. Tapi di sini jangan bilang itu aneh, tapi itu unik gitu. Kamu unik, kamu beda sama orang lain. Mungkin dari lingkungan kamu, di keluarga kamu merasa paling berbeda gitu. Karena mungkin orang lain tidak punya apa ya, pengetahuan seperti kamu, level pengetahuan. Kalau di sini aku dengar level pengetahuan spiritual, orang tua kamu, kakak kamu, adik kamu nggak bisa paham gitu loh apa yang kamu katakan seperti itu, dan kamu ngerasa aku merasa nggak normal gitu, dan no gitu. Itu unik gitu, itu unik gitu. Jadi memang agak sulit ya, emang agak merasa sendirian gitu ya, karena di lingkungan kita nggak ada yang sepaham sama kita, nggak ada yang tahu apa yang kita katakan seperti itu. Tapi percaya teman-teman, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang akan resonate sama kamu, yang akan mengerti apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ungkapkan, seperti itu. Kemudian on your divine power, kadang ada saatnya kita menolong orang. Ada saatnya kalau orang minta tolong, ya kita iyain aja gitu. Tapi ada saatnya waktu orang minta tolong dan kita lagi ngerjain sesuatu untuk kita sendiri gitu ya, yang saat itu harus kita selesaikan, ada saatnya kita bilang enggak. Oke, sorry, maaf, aku nggak bisa bantu kamu sekarang gitu. Dan kamu nggak perlu merasa guilty, kamu nggak perlu merasa bersalah gitu. Karena gimana ya aku bilang, balance gitu loh, balance. Jadi kadang di society kita gitu ya, kita bertemu orang-orang yang cuma mau ngambil keuntungan gitu. Jadi kalian pernah gak sih ketemu orang yang kalian bantuin terus, lama-lama ngelunjak tuh gimana, aku mungkin ada beberapa yang nggak tahu, tapi jadinya dia minta tolong terus sama kita. Kalau nggak kita tolongin, dia ngambek. Pernah nggak sih, punya nggak sih teman kayak gitu? Teman kayak gitu toxic ya teman-teman. Jadi aku nggak bilang kalian harus ninggalin dia, tapi ada saatnya kamu kasih pelajaran sama dia gitu. Jadi kalau ada waktu kamu nggak bisa ngebantu dia, ya bilang aja enggak, saat ini aku nggak bisa ngebantuin kamu gitu. Selama ini aku ngebantuin kamu gitu, tapi untuk kali ini aku nggak bisa bantuin kamu. It's okay teman-teman, kadang kamu perlu mengatakan tidak gitu ya. Satu lagi, oke, yang terbuka aku ambil progress not perfection ya. Jangan bandingin kehidupanmu dengan kehidupan orang lain, siapapun itu. Jadi mungkin kamu lihat rumput tetangga, wah hijau banget gitu, kenapa rumputku layu dan gak tumbuh-tumbuh, mungkin seperti itu. Kita punya ya tadi teman-teman, keunikan sendiri-sendiri. Personality kita juga beda, kemudian jalan hidup kita beda, kemudian perkembangan hidup kita juga beda gitu. Dan gak ada gunanya kamu ngebandingin diri kamu dengan orang lain. Hal yang harus kamu lakuin adalah ngebandingin diri kamu sekarang dengan diri kamu yang sebelumnya. Umpamanya dulu kamu mungkin gaya hidupnya kurang sehat, sekarang kamu udah mulai minum air putih lebih banyak, 2 liter gitu ya, 2 liter sehari. Mungkin kamu dulu perokok yang sehari 2 bungkus, tapi sekarang cuma 1 bungkus kayak gitu. Mungkin dari orang lain lihat, tetap aja dia masih ngerokok gitu, tapi kamu sendiri ada perubahan kan, kamu ngerasa ada perubahan. Itu yang penting di situ gitu. Jadi kalau
orang lain sekarang atau teman kamu lah yang paling dekat hidupnya lebih baik daripada kamu gitu. Lebih baik di sini aku lihat adalah tentang materi gitu, dan kamu belum sampai ke tahap itu. It's okay gitu. Mungkin kamu dulu masih minta orang tua, tapi kamu sekarang udah gak pernah minta orang tua. Kamu bisa membayar hidup sendiri, kamu bisa bayar kontrakan sendiri, beli bensin sendiri gitu. Nggak lagi minta sama orang tua. Step by step gitu. Progress itu apa ya, setiap orang punya level yang berbeda gitu. Oke, kita akan ambil dari Whisper of Love. So get Guardian Angel, please tell me what's going on in their life. Aku lihat berapa kalian baru pertama kali datang ke channelku atau baru pertama kali menemukan video tentang tarot. Simple acts of kindness. Kindness energizes you and bring happiness to those around you. Ya teman-teman, di kehidupan sekarang memang bertemu dengan orang baik itu adalah hal yang rare gitu ya, jarang gitu ya. Dan aku lihat kamu adalah orang-orang yang sweet gitu ya, yang kind gitu, yang kalau kamu lihat kucing di jalanan gitu, kalau kamu nggak bawa makanan buat kucing itu kamu ngerasa aduh, coba tadi aku bawa makanan buat kucing, seperti itu. Kemudian kalian orang-orang yang lebih seneng dengan binatang daripada dengan manusia, aku dengar. Jadi aku lihat banyak dari kalian introvert gitu. Aku juga introvert, tapi sebenarnya introvert itu tidak melulu dia nggak bersosialisasi, itu nggak gitu. Aku yakin kalian tahu. Tapi untuk beberapa kita memang kita milih aja gitu. Kalau sama orang yang kita suka ya kita cerewet gitu. Dan orang lain bahkan bingung, loh, kamu nggak pernah ngomong sama aku, nggak pernah cerewet, kenapa sama dia cerewet gitu. Ya itu perbedaannya. Introvert memang seperti itu gitu. Kalian punya prinsip bahwa kalau aku berbuat baik sama orang lain juga akan berbuat baik sama aku. Dan aku lihat di sini kalian dikelilingi dengan banyak roh penjaga gitu. Jadi kayak gini, kamu akan merasa bahwa beberapa orang kayak nggak match gitu sama energi kamu, atau bahkan dia merasa bahwa kamu itu seperti pengganggu, karena memang roh-roh penjaga kamu memang kayak apa ya, protect kamu gitu, ngelindungin kamu sama orang-orang yang nih orang nggak tulus nih gitu, nih orang cuma mau cari masalah, seperti itu. Kemudian have faith, trust your faith in this situation. Ya, aku lihat teman-teman, mungkin sekarang ada beberapa kalian yang sedang dalam, mungkin orang tua kalian sakit, kemudian karir kalian juga masih labil seperti itu, dan kalian merasa bahwa kok hidupku kayak gini ya gitu, aku nggak lihat apa-apa. Tapi di dalam diri kalian ada suara bahwa everything gonna be okay gitu, semuanya akan baik-baik saja, I'm fine gitu, kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Saat kamu berdoa, saat kamu meditasi, suara-suara itu mengatakan bahwa hidupku akan baik gitu, aku akan diselamatkan, aku akan dilindungi gitu, kehidupanku, masa depanku akan cerah gitu.
Tapi kenapa yang aku lihat orang tuaku sakit-sakitan? Kenapa yang aku lihat karirku nggak ada perubahan? Gajiku segini-gini aja seperti itu. Hutangku banyak, aku dengar. Itulah teman-teman. Itu adalah iman gitu loh. Jadi iman itu tidak tergantung dengan apa yang terlihat gitu, apa yang terjadi di hidup kita gitu. Tapi kita masih percaya dengan suara itu, suara yang mengatakan bahwa masa depan kita akan cerah, seperti itu. Jadi di sini spirit guide kamu menyampaikan bahwa ini adalah tes, ini adalah ujian gitu, dan kalau kamu tetap berjalan, tetap berdiri, stand still gitu. Kalaupun sekarang kamu nggak sanggup lah untuk berjalan gitu, berdiri pun aku gemeteran gitulah kiasannya seperti itu. Nggak apa-apa gitu. Kalian tetap percaya bahwa satu saat nanti kehidupanku akan lebih baik, orang tuaku akan sehat semua, akan kuat semua, panjang umur, kemudian karirku akan lebih baik, aku akan mendapat pekerjaan yang baik gitu, yang dengan gaji yang cukup, nggak cuma cukup untuk diriku tapi cukup untuk orang-orang di sekitarku dan orang lain, seperti itu. Okay, thank you. Embrace your emotion. Ya teman-teman, mungkin kalian kadang merasa sedih gitu, kadang kadang grieving, kadang pengen nangis seperti itu. Ada orang yang apa ya, yang mau duduk bersama emosi itu, tapi aku di sini lihat ada kalian laki-laki yang mungkin kalian sering banget dengar laki-laki nggak nangis gitu. Aku pikir ada baiknya bahwa kamu perlu menguji lagi ya doktrin itu atau apapun itu namanya dari society kita. Karena nangis itu adalah meluapkan emosi gitu. Karena kalau kamu tidak meluapkan itu, suatu saat nanti itu akan meledak gitu. Jadi pilih tempat di mana tidak ada orang yang melihat kamu jika kamu merasa malu untuk menangis gitu. Dan di sana rasakan emosi itu, duduk bersama dia. Dan kalau kamu nangis, nangislah. Kalau kamu marah, marahlah. Kalau kamu mau mengeluh, mengeluhlah gitu. Itu nggak ada yang salah tentang hal itu gitu. Emosi itu adalah energy in motion gitu. Dia cuma pengen bergerak, dia cuma pengen rilis gitu. Jadi jangan tekan itu ya teman-teman. Jangan. Biasanya laki-laki itu jika dia sedih, dia mengalihkan, mungkin merokok, mungkin minum alkohol, atau kalau cewek mungkin langsung banyak pelarian gitu loh. Dan kalau kamu terus kabur gitu dari emosi itu, kamu gak akan bisa kemana-mana gitu loh. Karena emosi itu di dalam kamu dan dia cuma pengen keluar kok. Dia cuma pengen bergerak gitu loh. Dia cuma pengen kamu rilis emosi itu gitu. Dia cuma pengen kamu aware gitu, kamu sadar dengan emosi itu. Oke, kita akan ambil dari tarot. Aku nggak pengen terlalu panjang sebenarnya. Ya, The Hermit. Oke teman-teman, kamu beberapa di sini ya seperti sebenarnya relate ya aku bilang tadi. Jadi untuk kamu yang selama ini selalu kabur dari emosi kamu gitu, karena kamu gak mau ngerasain sedih, kamu gak mau ngerasain grieving, kamu gak mau ngerasain kecewa seperti itu, pilih tempat untuk menyendiri sehingga kamu bisa bisa rilis emosi itu, bisa aware sama emosi nih, apa sih yang aku rasain gitu. Karena kita hidup di dunia, kita datang ke dunia itu untuk mengalami emosi-emosi itu gitu loh, untuk merasakan emosi-emosi itu. Jadi kalau kamu terus-menerus kabur dari emosi itu, dari perasaan itu, kamu akan seperti di lingkaran. Jadi itu bakal terus
muter gitu loh, dan kamu akan merasakan kok hidupku sama aja ya, kok aku ketemu orang-orang yang sama, atau orangnya beda tapi kenapa sifatnya sama gitu, kenapa aku mendapat ujian yang sama, cobaan dalam hidupku sama, seperti itu. Karena kamu selalu kabur gitu, karena kamu selalu kabur dari perasaan itu gitu, dari emosi itu gitu. Jadi pilih waktu untuk menyendiri dulu ya. Nine of Swords. Mungkin kalian beberapa di sini merasa overwhelmed, merasa ya terlalu banyak hal gitu, terlalu banyak hal dalam waktu yang sama yang harus dipikirkan. Aku harus kerja, aku harus ngurusin orang tuaku yang sakit, aku harus ngurusin adikku yang nggak beres gitu ya, dengan berbagai macam kalian jalan hidupnya ya, maksudnya cerita hidup kalian atau ujian kalian beda-beda. Seperti kenapa semuanya aku gitu, kenapa keluargaku tergantung sama aku. Mungkin ada beberapa kalian adalah tulang punggung, seperti itu aku dengar ya. The World tadi in reverse sih, tapi aku nggak akan baca reverse hari ini. Teman-teman ya, akan ada perubahan, tapi kamu tidak bisa meminta perubahan jika kamu tidak mau menghadapi perubahan itu sendiri gitu loh. Jadi kamu nggak bisa sehat tapi kamu nggak mau hidup sehat. Jadi itu gimana jadinya gitu kan. Kalau kamu pengen berubah hidup kamu, ya kamu harus hadapi setiap perubahan itu. Kemudian the Fool. Di sini kamu diminta untuk oke, aku punya masalah hidup. Oke, ini overwhelm. Ini sedikit, bukan sedikit sih, beberapa aku di sini malah dengar ada beberapa kalian ingin I'm sorry but aku harus ngomong ini ya teman-teman, karena malaikat pelindung kalian urgent banget ngomong ini. Berapa kalian ingin mengakhiri hidup kalian seperti itu. Kalian diminta untuk tenangkan diri. Mungkin kalian lupa bernafas, memang kita bernafas tanpa kita sadar gitu ya. Tapi sorry teman-teman, terpotong. Oke. Jadi coba deh gitu, tiap hari ambil 5 menit untuk fokus kepada pernafasan kalian. Tarik nafas dalam hitungan keempat, kemudian lepaskan nafas dalam hitungan keempat, jadi semuanya balance kayak seperti itu selama 5 menit. Dan percaya deh teman-teman, kamu akan merasakan perubahan dalam hidup kamu. Jadi mungkin kalau kamu habis bangun tidur atau pas lunch break atau pas mau tidur, seperti itu lakukan itu teman-teman. Kemudian nih, the Temperance. Teman-teman, mungkin kamu merasa bahwa saat ini hidupku gak ada yang berubah, aku gak melihat perubahan apapun dalam hidup kamu, tapi malaikat pelindung kamu, spirit guide kamu sedang bekerja gitu loh. Mereka lagi menyeimbangkan kehidupan kamu, sehingga hal-hal yang toksik, hal-hal yang tidak penting itu dibuang gitu, dibuang dari kehidupan kamu. Jadi teman-teman tetap berharap gitu loh, meskipun mungkin rasanya aku nggak tahu apa-apa gitu, aku nggak lihat apa-apa, aku nggak merasakan perubahan apapun yang terjadi dalam hidupku gitu. Tapi di sini kartu yang keluar adalah hal yang bagus. Ini adalah subconscious gitu. Mungkin kamu nggak lihat gitu, tapi ini yang terjadi di alam bawah sadar kita. Oh, ada yang terbuka. Ya, nih lihat. Page of Cups, lembaran baru teman-teman, lembaran baru. Jadi kamu akan merasa emosi kamu lebih sehat gitu. Mungkin saat ini atau
sebelumnya kamu merasakan, ini apaan sih? Kenapa sih aku ngerasain kayak gini? Aku gak suka emosi ini. Atau kamu merasa bahwa sikap kamu, attitude kamu gak suka dan kamu pengen berubah. Ini kamu sedang dibalancekan, dan lihat deh perubahan baru, lembaran baru di kehidupan kamu dimulai gitu. Jadi sabar ya teman-teman. Mungkin kalian sudah sering banget dengar kata sabar gitu, tapi ya memang itu juga salah satu cara supaya kita percaya gitu loh, bahwa Tuhan gak pernah tidur gitu loh. Kemudian 9 of Wands, ya, saat kamu sudah dibalancekan dan lembaran baru terbuka, karir yang baru, karir yang cemerlang datang dengan sangat cepat. Jadi kalau kita emosi kita sebenarnya emosi nggak ada bagus, nggak ada jelek gitu, nggak. Sebenarnya emosi itu ya it is what it is gitu, itu ya itu gitu, jangan terlalu berlebihan memandang emosi. Ya udah, kalau sedih ya sedih, kalau bahagia ya bahagia, just seperti itu gitu loh. Oke, aku lihat masa depan kalian gitu. Sekarang memang baru dalam ya secara mental kalian sehat, kemudian secara karir juga sehat gitu, dan semua itu barengan teman-teman. Jadi kadang kita sakitnya bareng-barengan, kita dipukulnya bareng-barengan gitu, kehidupan kita pribadi kita berantakan, orang tua kita sakit-sakitan, karir kita juga nggak ada perubahan seperti itu. Tapi kita juga dibuat dikasih berkatnya itu juga barengan gitu. Jadi selalu ya benar banget. Aku lihat di sini kalian akan mendapatkan karir yang kalian minta. Mungkin kalian pengen pekerjaan di perusahaan mana, itu kalian akan dapatin itu. Kemudian kalian pengen buka usaha juga, aku dengar kalian akan dapetin itu. Teman-teman, masa depan kalian cerah gitu. Jadi apapun sekarang, energi apapun yang kalian sekarang sedang alami, pengalaman apapun yang sekarang sedang kalian hadapi, keep going teman-teman, keep going. Selalu cari waktu, selalu cari kesempatan untuk tersenyum, untuk ketawa, untuk bahagia. Saat kamu habis nangis, oke, kamu tidur, karena habis nangis tuh pasti capek. Kamu tidur, habis itu ya cari drama atau film yang buat kalian ketawa. Kemudian 10 of Swords, ya, 10 itu adalah closer, itu adalah jadi penutupan gitu. Setelah semuanya balance, kamu bisa mengendalikan pikiran kamu. Kamu tahu bahwa pikiran itu bukan aku gitu. Pikiran itu milik aku, tapi aku bukan pikiran. Dan kamu akhirnya paham bahwa ya akhirnya kamu jadi satria. Kamu tahu gitu cara mengendalikan pikiran kamu. Dan teman-teman, aku di sini berharap bahwa apapun gitu ya, apapun yang kamu alami saat ini, semoga dengan bacaan ini yang kamu lihat di sini, semuanya mengarah kepada pembelajaran. Semuanya ada hikmahnya. Dan saat ini kalau kamu lihat orang tua kamu sakit dan kamu pengen nangis, nangislah gitu. Dan selalu bayangkan bahwa orang tuamu akan sehat kembali, mereka akan berumur panjang, mereka akan melihat kamu menikah, mereka akan melihat kamu punya anak sesuai dengan impian kamu. Kemudian kalau kamu pengen pekerjaan di suatu perusahaan yang kamu impikan atau karir yang kamu impikan, bayangkan kamu berada di sana gitu. Dan tanpa kamu sadar gitu, tanpa kamu lihat gitu ya, kamu sudah berada di jalan itu gitu loh. Secara alam bawah sadar kamu sudah berada di situ, dan malaikat pelindung kamu pengen kamu tahu gitu loh, bahwa meskipun kamu nggak lihat apa-apa bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain gitu loh.
Meskipun Tuhan nggak apa ya, nggak beri tanda apapun sama kamu, bukan berarti nggak ada yang terjadi. Jadi tetap berpikir positif, tetap berharap apapun situasi kalian, karena semua itu hanya sementara gitu loh teman-teman. Nah, aku pikir itu teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye.